Hari ini aku mau membahas tentang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maksudnya gimana sih? Yesus pernah kasih satu nasihat yang kelihatannya bertolak belakang. Karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di dalam Matius 10 ayat 16b. Ini berarti kita diutus ke dunia yang berbahaya, seperti domba di tengah serigala, dan harus bersikap bijaksana dalam segala tindakan, cerdik, murni dalam motivasi, atau tulus. Ular yang cerdik di Alkitab, makhluk yang licik dan penuh tipu daya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Kejadian 3 ayat 1. Di sini cerdik bukan soal moral, tapi soal kemampuan membaca situasi. Yang jadi masalah, kecerdikan tanpa kebenaran bisa jadi untuk kejahatan. Merpati yang tulus di Alkitab, merpati yang sering muncul sebagai simbol kemurnian, damai, dan kehadiran Tuhan. Sesudah Yesus dibaptis, segera ia keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3 ayat 16. Merpati gak agresif, gak manipulatif, tapi juga gak jahat. Yesus gak mau kita jadi baik, tapi gampang dimanfaatkan. Atau pintar, tapi kehilangan hati yang benar. Dia mau kita bijak tapi gak licik, dan tulus tapi gak naif. Dalam kehidupan sehari-hari, cerdik seperti ular, tahu kapan bicara dan kapan diam, gak gampang ditipu, bisa membaca situasi dengan bijak, tulus seperti merpati, selalu jujur, gak balas jahat dengan jahat, hati tetap bersih walaupun dunia keras. Hidup Kristen bukan soal jadi polos tanpa arah atau pintar tanpa kasih, tapi belajar berjalan dengan hikmat dan menjaga hati tetap murni di hadapan Tuhan. Itu bukan hal mudah, tapi itulah yang Yesus ajarkan. Jadi emang Tuhan ingatkan untuk saya dan kalian semua, kita harus cerdik seperti ular, tapi kita tidak boleh menjadi orang jahat. Dan kita tetap harus tulus seperti merpati, tapi bukan berarti kebaikan kita bisa dimanfaatkan dengan sembarangan orang. Jadi kita tetap harus berhati-hati di dalam hidup ini, karena memang banyak orang yang mau memanfaatkan hidup kita untuk kepentingan mereka. Itu aja sharing saya hari ini. Thank you semuanya. God bless you.